Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di video kali ini. Seperti biasa, kita bakalan bahas soal sosiokultural dan tiap-tiap soalnya bakalan ada 5 soal yang kita bahas untuk hari ini supaya kalian gak bosen juga, jadi nggak perlu soalnya banyak-banyak. Nah, tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor satu. Kita baca bareng-bareng. Saya akan menolak dengan halus apabila diberikan partner kerja yang beragama lain. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Oke teman-teman, di sini soal sosiokultural untuk tahun lalu dari FR yang beredar teman-teman. Kebanyakan soal sosiokultural tuh seperti ini ya, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, maupun sangat tidak setuju, teman-teman. Nah, jadi di sini diberikan pernyataan bahwa kita akan menolak ya dengan halus apabila diberikan partner kerja yang beragama lain. Nah, jadi di sini kita sebagai ASN memandang atau namanya apa ya, membeda-bedakan yang namanya suku, bangsa, agama ya teman-teman. Jadi itu nggak boleh ya teman-teman, tidak boleh membeda-bedakan ras maupun agama ya teman-teman, kayak gitu. Nah jadi di sini jawabannya adalah yang E teman-teman, sangat tidak setuju. Oke lanjut ke soal nomor 2. Next ke soal nomor 2 ya kita baca bareng-bareng ya. Ketika tetangga yang berbeda rumah memiliki hajat acara pernikahan anaknya, turut mengikuti prosesi pernikahan sesuai dengan adat keagamaannya. Oke teman-teman, jadi kita punya tetangga yang berbeda ya nih teman-teman, berbeda mungkin latar belakangnya, culture-nya, kemudian agamanya ya. Kemudian dia mengundang kita untuk datang ke acara pernikahannya kayak gitu teman-teman. Pernikahan anaknya ya. Nah, dan kita turut mengikuti prosesi pernikahan tersebut sesuai dengan adat keagamaannya, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu contoh sikap toleransi antar umat beragama ya, teman-teman, dan itu sangat dibolehkan dalam namanya tuh sebagai ASN ya, teman-teman, tidak boleh membeda-bedakan, teman-teman. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, sangat setuju, teman-teman. Nah, untuk soal sosiokultural itu tipsnya menjawab atau mendapatkan skor tertinggi ya. Pilih jawaban sangat setuju atau tidak sangat setuju. Sangat tidak setuju, teman-teman. Nah, jadi di antara dua itu pilih mana yang sangat setuju dan sangat tidak setuju, teman-teman. Tapi kembali lagi ke pernyataannya ya. Jadi poin 5 itu ada di sangat setuju maupun sangat tidak setuju, teman-teman. Tergantung lagi dari pernyataannya. Kayak itu. Nah, jadi untuk nomor 2 ini, poin tertinggi itu adalah yang A, sangat setuju ya. Berarti kita sangat menyetujui pernyataan ini bahwa kita akan pergi ke prosesi pernikahan sesuai dengan adat keagamaannya ya, walaupun kita berbeda agama dengan tetangga kita tersebut. Seperti itu teman-teman maksud soalnya. Oke lanjut ke soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 3, memberikan hak suara pada tetangga yang minoritas karena perbedaan suku untuk memilih ketua wilayah setempat. Oke, di sini kita punya tetangga ya, yang mana dia kaum minoritas karena perbedaan suku ya, untuk memilih ketua wilayah setempat. Nah, walaupun dia sebagai orang minoritas, kita tetap memberikan haknya dia ya, teman-teman. Nah, apakah sangat setuju, teman-teman, atau sangat tidak setuju? Nah, sesuai pernyataan ini, itu jawaban yang paling tepat adalah yang A, sangat setuju ya, teman-teman. Jadi, maksudnya adalah kita sangat setuju untuk memberikan hak suara pada tetangga yang minoritas, teman-teman ya, karena perbedaan suku. Nah, kalau misalnya kita jawab sangat tidak setuju itu poinnya satu, teman-teman ya. Kalau sangat tidak setuju kita pilih berarti kita sangat tidak setuju untuk memberikan hak suara, teman-teman, untuk warga-warga yang minoritas. Nah, itu tidak boleh ya, teman-teman, bisa menyebabkan perpecahan bangsa dan itu tidak boleh dilakukan oleh ASN. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Oke, soalnya tuh simple, sedikit teman-teman. Kelihatannya gampang, tapi kalau misalnya kita dikejar waktu, kita panik. Itu sebenarnya pertanyaan ini tuh menjebak teman-teman ya. Kenapa aku bilang menjebak? Karena di sini apa? Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Nah, tidak nyamannya ini teman-teman ya perlu digarisbawahi.
Nah, kita sebagai ASN ya, itu dituntut untuk bisa bekerja dalam situasi apapun. Jadi kita bisa beradaptasi dengan situasi apapun, mau kita dalam keadaan rumit maupun dalam keadaan tenang, nyaman, apa namanya tuh lingkungan kerja toksik, teman toksik ya kita harus mampu bekerja semaksimal mungkin. Ya, mereka nggak mau tahu ya teman-teman, mereka maunya kita bisa bekerja dalam keadaan apapun ya, mau dalam tim, mau individu, kita harus bisa teman-teman. Kebanyakan kalau kita misalnya ngelamar kerja pasti ada persyaratan mampu bekerja tim ya maupun individu teman-temannya. Jadi di sini Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman, itu jawaban paling tepat adalah yang A, sangat setuju, itu poin 5-nya. Kalau kalian pilih yang E, sangat tidak setuju, itu poin 1 teman-teman. Kenapa? Karena lagi-lagi aku bilang, kalau untuk ASN ya, bukan untuk ASN aja sih, untuk semuanya kita harus dituntut untuk bisa bekerja dalam situasi apapun dan harus mampu beradaptasi secepat mungkin teman-teman dengan situasi kerja ya. Oke, jadi nomor 4 poin tertinggi adalah yang A. Next kita ke soal yang terakhir. Oke, lanjut ke soal yang terakhir ya, kita baca bareng-bareng. Ketika menjemput pacar Anda di kantor, saat menunggu dekat pos satpam, tiba-tiba datang satu karyawan marah pada satpam mengenai mobilnya. Bahkan sampai mencaci satpam tersebut. Saat Anda tanya ke pacar Anda, ternyata alasan karyawan tersebut marah juga tidak jelas. Menurut Anda tentang sikap karyawan tersebut adalah, oke ini berkaitan dengan manner ya teman-teman, attitude-nya. Nah, dia marah-marah di karyawannya ini ya, marah-marah di pos satpam dengan satpamnya. Nah, alasan marahnya itu nggak jelas, teman-teman. Dan kalau ia pun jelas, ya lebih baik diselesaikan dengan kepala dingin. Nggak harus marah-marah untuk menyelesaikan suatu masalah, teman-teman. Nah, jadi di sini bagaimanakah menurut kalian tentang sikap karyawan tersebut? A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, teman-teman. Sangat tidak setuju ya dengan sikap karyawan tersebut karena itu mannernya jelek banget, teman-teman ya. Kalau misalnya ada masalah dengan satpam, kita harus selesaikan dengan kepala dingin, harus ngomong baik-baik, nggak perlu pakai emosi marah-marah kayak gini, teman-teman. Karena gak semua masalah bisa selesai dengan marah-marah ya. Kayak gitu. Jadi nomor 5 jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke teman-teman, buat kalian yang misalnya mau bergabung ke tryout Sobat P3K untuk persiapan sedini mungkin sebelum tes, bisa banget teman-teman, caranya tinggal klik aja link di description box aku yang udah aku cantumin. Di situ kalian langsung bakalan diarahin ke websitenya Sobat P3K teman-teman. Jadi di Sobat P3K ini sudah tersedia tryout untuk keperawatan maupun kebidanan teman-teman. Jadi langsung aja diklik link websitenya di description box aku. Oke teman-teman, segini aja dulu dari aku. 5 soal ini semoga bermanfaat untuk kalian ya, walaupun cuman 10 menit ya, tapi pastinya apa namanya, bisa merefresh kalian lagi lah ya untuk persiapannya dan bisa mencapai hasil maksimal nanti pas ujian teman-teman. Dan ya segini aja dulu teman-teman, aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang selalu nonton video aku dan yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, segitu aja, terlebih terkurang aku mohon maaf, see you next video, bye bye.